Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rosita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Esti? Alhamdulillah sehat. Sudah lama kita nggak ketemu ya, Bu. Iya Bu, benar. Karena kesibukan kita gitu ya. Jadi Iya. pada kesempatan hari ini baru bisa bertemu gitu. Ya, eh, ada yang bisa saya bantu gitu Bu? Iya, Bu Rosita. Saya itu mau minta kesediaan Ibu untuk menjadi coach saya dalam Hmm. menyelesaikan masalah yang saya hadapi tentang menurunnya semangat belajar siswa, khususnya Hmm. di mata pelajaran Ibu IPS. Oh, boleh Bu. Saya siap. Sekaligus kita mencurahkan rasa rindu. Lama nggak ngobrol bareng nih sama Ibu Esti. Jadi apa rencana pertemuan kita ini Bu? Begini Bu Rosita, Hmm. saat pertemuan pertama pembelajaran dengan saya, Hmm. itu murid-murid di kelas saya itu kelihatan sekali kurang gairah atau Hmm. kurang semangat belajarnya. Ya, ya, ya. Bahkan hanya beberapa murid yang merespon dari apa yang saya paparkan. Hmm. Padahal waktu itu sebelum liburan itu Hmm. banyak murid-murid itu antusias sekali belajar dengan saya. Oh, jadi menurut Ibu Esti, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita ini? Eh, saya berharap Hmm. pertemuan kita ini ya bisa memberikan solusi dari permasalahan yang saya hadapi tentang rendahnya semangat belajar siswa. Ya. Karena terus terang Bu Rosita, saya Hmm. khawatir jika Hmm. nanti anak yang semangat belajar ini kita biarkan saja, target Hmm. tujuan dari pembelajaran yang saya tetapkan itu tidak tercapai. Oh, gitu. Nah, menurut Bu Esti, hal apa saja yang selama ini Ibu lakukan sehingga pembelajaran yang Ibu bisa membuat semangat belajar tinggi, semangat murid ini belajarnya tinggi dan memiliki antusias belajar yang baik gitu. Eh, kalau saya ingat kembali ya Bu, Iya. memang kemarin saat saya mengajar itu dengan desain pembelajaran yang apa adanya, sepertinya Hmm. saya memang terlalu monoton. Saya Ya. lebih dominan untuk berbicara, Hmm. bercerita yang tidak ada hubungannya dengan kebutuhan belajar siswa. Hmm. Selain itu, saya juga tidak memberikan kesempatan buat murid untuk merespon atau aktif bertanya, aktif berbicara pada pembelajaran yang saat saya lakukan. Nah, tetapi kembali saya mengenang pembelajaran yang dulu pernah saya lakukan secara kreatif dan mengasihkan, Hmm. itu membuat murid saya itu semangat belajar. Waktu itu saya mengawali dengan doa, saya Hmm. ajak bernyanyi, dan Hmm. bahkan sering memakai yel-yel waktu itu. Nah, Oh iya. intinya ya, saya ingin membahagiakan murid dalam mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Mhm. Oh, begitu. Jadi hal apa saja nih yang dapat membuat murid bersemangat dalam pembelajaran Bu Esti? Apa kekuatan yang Ibu miliki dalam mencapai tujuan pembelajaran yang sudah Ibu tetapkan itu? Menurut saya, Hmm. pembelajaran yang harus saya lakukan itu berpusat pada murid. Kemudian Hmm. pembelajarannya yang mengasihkan, tidak Ya. monoton, terus Oh. tidak membosankan. Dan Hmm. saya yakin sebagai guru harus memiliki kekuatan atau kemampuan untuk menguasai 6 prinsip komunikasi DARPIS kalau saya bilang. Itu DARPIS itu damai, antusias, Hmm. ramah, positif,
Iya. terus integritas, dan sopan. Nah, sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai sesuai harapan. Itu, Bu. Wah, hebat sekali ya Bu ya, singkatannya itu. Saya sependapat dengan Bu Esti. Memang benar kata Ibu, pembelajaran yang kita lakukan itu harus berpusat pada murid gitu ya. Dan saya suka sekali dengan 6 prinsip komunikasi yang Ibu terapkan ini. Terus terang, eee, saya salut gitu dengan 6 prinsip yang Ibu susun ini ya. Sehingga akan tercapai komunikasi yang baik dan menghasilkan pembelajarannya juga pasti penuh semangat ya, Bu, ya? Menurut Bu Esti, ada hambatan atau tantangan yang dapat menghalangi Ibu Esti saat, meraih tujuan dalam pembelajaran yang Ibu lakukan tidak? Iya, Bu Rosita. Ada Mhm, hambatan yang saya hadapi dengan mhm, tugas tambahan yang banyak. mmm, Kebetulan saya didaulat jadi wakil kepala sekolah, ada ketua kombel. iya, Jadi iya. belum lagi dengan tugas-tugas ibu rumah tangga ya, Bu, ya. Iya, pasti. Sehingga saat menentukan strategi pembelajaran itu kadang kurang pemikiran yang baik. Kadang justru salah pilih strategi. Iya, Nah, benar hal benar. inilah yang akhirnya pembelajaran kita Heeh. desainnya kurang menarik dan menurunkan semangat Iya, belajar betul siswa. betul. Mhm. Iya, Nah, betul sekali. kemudian adanya prasarana yang belum memadai, Bu. Di sekolah Oh, saya itu satu buku aja untuk 2 siswa. Seperti mhm itu, Bu. mhm. Iya, betul betul. Nah, rencana apa yang akan Ibu Esti lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Apa, Ibu punya solusinya? Saya pikir banyak ya, Bu. Mhm, Yang pertama, itu mensiasati waktu saya dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi, saya mhm. bisa ATM, Wah, ambil tiru modifikasi ya Bu dari iya, perangkat betul betul. ajar, di Mhm, BMM itu banyak, atau mhm. dari teman sejawat. Nah, Iya, kemudian saya mencari sumber belajar seperti mhm, video YouTube, artikel bagus di itu, Bu. blog, Mhm, atau tulisan ilmiah di internet, atau mhm. bisa juga mungkin kita bisa menggunakan aplikasi yang sedang tren saat ini ya Bu, seperti TikTok atau Iya, Reel di IG. mhm, Nah, bener bener bener. Wah, betul sekali nih, apa tuh, rancangan Bu Esti ini. Saya yakin saya yakin sekali nih, bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid sangat bersemangat dalam pembelajaran yang akan, Ibu lakukan nanti, gitu. Nah, jadi sekarang, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? yang pertama, saya Mmm, akan merancang pembelajaran berdiferensiasi dengan keterampilan sosial emosional. mhm, Nanti di dalamnya itu diawali dengan doa, mhm, mindfulness, lalu oh, diajak bernyanyi, yel-yel. Nah, kemudian yang kedua, saya mhm, menetapkan tujuan atau capaian belajar yang mhm, sesuai dengan kebutuhan bakat minat siswa. mhm. Dan bisa juga yang ketiga itu menentukan sumber belajar yang bervariatif. Nah, begitu, Bu. Wah, bagus sekali rencana aksinya, Bu. Saya makin penasaran, Bu, ya, ingin cepat-cepat tahu gitu, cerita Ibu Esti dalam melaksanakan rencana aksi yang sudah ditentukan itu. Nah, kapan Ibu mau melaksanakan rencana aksi tersebut, Bu? Rencana minggu depan, Bu, saat pertemuan Mhm, kedua, khusus mata mhm, pelajaran IPS saya itu saya ada di kelas 7A, itu iya jam iya, ke-1 sampai jam ke-3 itu jadwal mata pelajaran saya. mhm mhm, oke oke. Eee, ada ukuran keberhasilan atas rencana aksi yang, akan Ibu Esti lakukan ini?
Ada, Bu. Saya Hmm. punya target, dari skala ideal yang saat ini, dari 10 itu saya itu berada di level 5 tentang semangat belajar murid. Nah, saya akan berusaha untuk meningkatkan pada skala sekitar 7 sampai 8 lah begitu. Sehingga harapannya murid-murid semuanya benar-benar bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang saya berikan. Iya. Walaupun belum mencapai level 10, skala ideal gitu ya Bu ya, tapi Iya. saya berupaya untuk yang level 7 sampai 8 begitulah. Wah, bagus sekali, Bu. Semoga bisa berhasil dengan baik ya, Bu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih support-nya Bu Rosita. Ya, sama-sama, Bu Esti. Nah, apa komitmen Ibu Esti terhadap rencana aksi yang sudah Ibu susun ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, pembelajaran yang selalu berdiferensiasi dengan KSE, dengan banyak menggunakan sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu pada murid-murid saya. Dan saya akan selalu menjaga prinsip komunikasi Darpis tadi. Iya, Damai, antusias, ramah, positif, sama integritas, dan sopan. sopan gitu. Ya. Saya harus bisa memastikan bahwa murid saya itu terhindar dari rasa ketakutan, rasa khawatir, atau rasa kejenuhan dan bahkan rasa kebodohan. Nah, semua itu pokoknya harus dimerdekakan begitu, Bu. Ya bagus sekali. Sangat-sangat salut saya dengan rencana aksi Ibu ini. Terima kasih. Menurut Bu Esti nih, siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen yang sudah Ibu rencanakan ini nih? Begini Bu, saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat. Mhm. Kemudian minta dukungan dari supervisor atau kepala sekolah Iya. untuk selalu memberikan evaluasi kinerja saya. Dan saya juga akan selalu berusaha belajar baik lewat Kombel, PMM, atau Mhm. bisa juga mengikuti kegiatan workshop atau pelatihan-pelatihan untuk menjaga komitmen saya dan kompetensi saya. Begitu Bu rencananya. Wah, semangat ya Bu Esti. Ya, Semoga tetap terjaga ya. ya. Lalu nih, apa rencana tindak lanjut dari kegiatan coaching yang kita lakukan malam hari ini, Bu Esti? Iya, siap Ibu Rosita. Mohon supportnya ya. Iya. Rencananya saya akan sesegera mungkin menyusun perangkat ajar yang Hmm. diperlukan untuk kegiatan observasi. Nah, Mm-mm. setelah melakukan observasi, saya Ya. akan minta kembali ke Bu Rosita untuk melakukan Hmm. coaching lagi ke saya. Pasca observasi gitu ya, Bu. Supaya saya lebih maksimal dalam menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Nah, terima kasih atas waktunya untuk sharing. Dan ternyata jadi guru itu juga harus selalu ceria, Iya, damai, betul, dan betul. nyaman ya Bu Rosita ya. Iya, betul Ya. sekali. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh Amin murid-murid ya kita rabbal ya. alamin. Iya, Amin. amin. Iya Bu Esti, alhamdulillah saya bisa mendampingi Ibu untuk ngobrol-ngobrol ringan ya pada malam hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah dan saya minta maaf ya Bu Esti jika dalam mendampingi Ibu ada yang kurang berkenan dan ada mungkin kata-kata saya yang menyinggung perasaan Ibu dan ibu jangan sungkan untuk meminta coaching ke saya gitu jika diperlukan dan jika ada yang bisa saya bantu saya akan membantu dengan senang hati Bu, jadi jangan sungkan ya Bu ya.
Iya Bu Rosita, sama-sama. Saya juga minta maaf sudah mengganggu waktu istirahat Ibu. Dan terima kasih loh Ibu sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Iya, Alhamdulillah sama-sama, saya Bu. jadi makin yakin untuk melakukan perubahan Iya, dalam semangat menyelesaikan itu ya. permasalahan saya saat pembelajaran di kelas. Sampai ketemu saat pasca observasi ya Bu. Nanti saya Iya, kabari Bu. waktu Insyaallah. pertemuannya. Iya, Ya, terima kasih. ya. Nanti kabari Dan lagi. kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Iya, saya Bu. kabari waktu Insyaallah. pertemuannya. Iya, Ya, terima kasih. ya. Nanti kabari Dan lagi. kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung langsung ya, Bu ya. Oke, Assalamualaikum Bu Esti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri gimana? Sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah Bu sehat. Begini Bu, mohon maaf sebelumnya ya. Boleh saya minta waktunya sekitar 10 sampai 15 menit. Ada yang mau saya utarakan dan saya juga meminta pendapat Ibu. Oh, silakan Bu. Apa yang bisa saya bantu Bu? Begini Bu, saya itu mau meningkatkan kompetensi saya dalam pembelajaran ya di kelas saya. Bagaimana mengelola kelas yang saya ajar sekarang gitu. Di situ selama ini saya melihat pembelajaran di kelas saya itu kurang kondusif gitu, Bu. Wah bagus itu Bu rencananya. Lalu tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi itu apa Bu tujuannya? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa saya, Bu. Karena selama ini kegiatan yang sudah saya lakukan di kelas itu anak-anak ini sering melakukan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pembelajaran. Jadi saya itu sering merasa diabaikan seperti itu, Bu. Oh, jadi Ibu ingin menciptakan kelas yang kondusif dan Iya, betul. menyenangkan. Nah, dari kelas yang kondusif dan menyenangkan tadi, hal apa yang sudah Ibu lakukan selama ini untuk menciptakan tujuan tersebut? Hmm, yang sudah saya lakukan selama ini itu adalah saya sudah berusaha menciptakan media pembelajaran yang bervariatif gitu, Bu. Memang sih belum sepenuhnya saya terapkan gitu. Ternyata dalam kegiatan yang saya lakukan selama ini uh, ada hal yang menyebabkan kelas saya itu tidak menjadi kondusif, Bu. Karena adanya beberapa orang siswa yang sering berbicara saat saya menyampaikan pada saat jam pembelajaran berlangsung. Seperti itu, Bu. Nah, kalau begitu Bu Rosita ada nggak selain mencoba untuk menyelesaikan masalah Ibu itu dengan selain media pembelajaran yang interaktif tadi, udah pernah mencoba dengan cara yang lain? Iya, saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi saya merasa masih belum efektif gitu, Bu. Oh, begitu. Jadi Mhm. Ibu baru melaksanakan metode pembelajaran yang bervariatif sama media pembelajaran yang bervariatif. Iya, Ada lagi nggak usaha yang lain? Misalnya apa ya? Untuk kondisi kelasnya, pernah iya, Ibu melakukan? iya. Saya itu sudah pernah juga
mencoba mengaktifkan siswa yang tidak fokus dengan materi yang saya sampaikan itu, dengan Ya. mengajak mereka, berkolaborasi dengan teman-temannya itu, bagaimana supaya mereka fokus dengan materi yang saya sampaikan, agar mereka tidak, berbicara saat jam pembelajaran berlangsung itu. Di sini saya melibatkan mereka, dalam kegiatan diskusi kelompok, seperti itu, Bu. Oh, begitu. Iya. Terus apa yang menjadi tantangan atau hambatan Ibu itu dalam mencapai tujuan tadi? Usaha Ibu untuk menyelesaikan tantangan tadi apa misalnya? Iya, di sini kan saya masih kesulitan, Bu, ya, mengendalikan beberapa siswa yang suka berbicara pada saat jam pembelajaran berlangsung. Nah, di sini saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat jam pembelajaran berlangsung tersebut, Bu. Padahal kan saya sudah menerapkan, beberapa metode dan juga beberapa media pembelajaran gitu. Tetapi mereka anak-anak ini juga masih, belum bisa fokus gitu, masih terus berbicara pada saat jam pembelajaran berlangsung. Hmm. Mungkin ada perlu lain Bu untuk alat pengendali? Pernah Ibu ini kan atur? Iya, sepertinya itu, saya membutuhkan strategi pembelajaran yang lebih bervariatif lagi, Bu, seperti itu. Hmm. Misalnya seperti, membuat, kegiatan-kegiatan yang menampilkan, keaktifan siswa dalam, kegiatan pembelajaran gitu, dengan mengaktifkan kelompok diskusinya, seperti itu, Bu. Oh, baiklah. Coba mari kita kaji strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara tadi ya Bu ya, saat Iya, pelajaran berlangsung, mungkin bisa menganalisa penyebab siswa suka berbicara itu apa? Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran, atau karena mereka bosan, atau juga mungkin karena mereka ingin mencari perhatian? Nah, dalam pengamatan Ibu, hal apa yang menyebabkan anak-anak ini berbicara saat pembelajaran berlangsung? iya, betul sekali, analisa Ibu ya. Jadi bisa terbuka ini pemikiran saya sekarang. Mm-mm. Dalam pengamatan saya selama ini memang betul, Bu, anak-anak saya ini saya pikir mereka ini tidak memahami materi pelajaran yang saya sampaikan itu. Mungkin metode yang saya gunakan itu kurang kurang mengena gitu, kurang menarik dari apa yang, mereka pahami gitu, untuk mereka pahami. Jadi, untuk itu saya mencoba strategi yang lain gitu, Bu, ya, dengan mencoba menggunakan media-media yang, lebih bervariatif tadi. Seperti mungkin selama ini saya hanya menampilkan video gitu. Nah, saya nanti akan mencoba strategi seperti membuat, artikel-artikel gitu agar, artikel yang berisi tentang, konten atau materi pelajaran yang akan saya pelajari itu, Bu. Oh, begitu. Jadi berdasarkan pengamatan Ibu tersebut, kira-kira apa kekuatan yang Ibu lakukan untuk menarik perhatian siswa agar lebih fokus pada penjelasan yang Ibu sampaikan? Iya, sepertinya saya perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik bagi, siswa saya gitu, Bu, ya. Dan saya juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi kepada siswa agar siswa tidak merasa bosan. Dan selain itu, saya juga memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak agar mereka tidak berbicara gitu. Eh, dan saya juga memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara. Saya bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang konsisten dalam mengerjakan tugas dan mendengarkan pelajaran yang saya sampaikan, Bu. Seperti itu. Oh, iya ya, bagus sekali tuh, Bu. Sepertinya Ibu harus mencoba menerapkan hal tersebut ya.
dari rencana aksi yang sudah Ibu susun, skala ukuran keberhasilan yang ingin Ibu capai itu seperti apa? Dan kapan Ibu mau melakukan rencana aksinya? Iya, ukuran keberhasilan yang ingin saya capai itu adalah siswa-siswa yang di kelas saya itu dapat fokus ya Bu ya, pada saat jam pembelajaran dan memahami pelajaran, sesuai dengan tujuan pembelajarannya itu. Nah, untuk rencana yang mau saya lakukan ini insya Allah Bu ya, di pertemuan besok, besok hari Kamis, sudah mau mulai saya terapkan Bu. Mohon bantuannya ya Bu ya, nanti jika suatu saat saya memerlukan coaching seperti ini, saya mau menemui Ibu, harap Ibu nanti membantu saya gitu ya Bu ya. Iya, ya Bu Rosita. Pokoknya Ibu siap membantu dengan senang hati Terima untuk kasih meng-coaching Bu, Bu Rosita. terima Gitu. kasih. Nah, Oh, terus gini Bu Rosita, persiapan untuk rencana aksinya itu sudah matang ya? Sudah dibuat semuanya ya? iya Bu, sampai saat ini sudah saya susun dan sudah saya rencanakan gitu. Saya di sini saya menyusun rencana aksi itu yang mana saya akan terus dan selalu melakukan refleksi diri terhadap, setiap kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan ini Bu. Dan saya akan menyusun media pembelajaran yang lebih bervariatif dan interaktif sebelum kegiatan pembelajaran dimulai untuk menarik perhatian siswa. Yang mana seperti Ibu ketahui gitu kan, siswa saya ini sering tidak fokus gitu. Nah, saya akan sering masuk dalam saya eh, akan mengamati perilaku siswa yang kurang baik itu juga seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan rencana aksi Ibu nanti berjalan dengan baik. Saya yakin jika Ibu mempersiapkannya dari rencana pembelajaran dibuat secara bagus, memilih medianya tepat, metodenya juga tepat. Nah, insya Allah rencana aksi Ibu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin, ya rabbal alamin. Terus ini Bu Rosita, perlu Iya, Ibu garis bawahi, karena permasalahan Ibu yang pertama tadi itu adalah tentang pengelolaan kelas, ya. iya, Bu, Nah, iya. jadi nanti jangan lupa sebelum melaksanakan, rencana aksi Ibu itu, pertimbangkan bagaimana supaya kelas Ibu kondusif, seperti itu. Iya, Nah, itu terima hal-hal kasih. apa saja yang sudah Ibu persiapkan untuk mengelola kelas Ibu nanti? Iya, hal-hal yang sudah saya persiapkan itu, yang pertama saya itu pastinya mengkondisikan kelas seperti pertama Mhm, mengabsen kehadiran siswa, terus iya, mengajak mereka berdoa, kemudian melakukan ice breaking pembukaan gitu, menyanyikan lagu nasional gitu. Dan yang pastinya saya itu menanyakan gitu Bu, apakah mereka itu sudah siap untuk belajar seperti itu? iya. Nah, kira-kira bentuk tanggung jawab Ibu dalam pelaksanaan pembelajaran untuk menyelesaikan masalah pengelolaan kelas tadi, hal apa yang akan Ibu lakukan? Iya, sebagai tanggung jawab saya sebagai guru kelas ini ya Bu ya, Ya, tentunya saya akan meminta dukungan kepala sekolah, dukungan dari rekan sejawat, ya, sebagai yang mana kepala sekolah adalah sebagai penanggung jawab di sekolah saya gitu Bu ya. Saya pastinya juga akan meminta solusi dan saran juga dari beliau, juga minta pendapat dari teman-teman dan rekan sejawat. Dan yang pastinya juga saya juga akan melibatkan para orang tua gitu Bu, dengan mengaktifkan paguyuban kelas agar anak-anak ini tidak hanya fokus di kelas saja gitu Bu. Maksudnya ya, saya berharap anak-anak ini juga bisa dikendalikan oleh orang tua mereka gitu saat di rumah gitu. Seperti itu Bu, sebagai tindak lanjut dari tanggung jawab yang akan saya lakukan. ya.
Wah, saya sependapat dengan Ibu. Jadi, memang benar kata Ibu. Apalagi guru ya, guru itu merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pengelolaan kelas. Jadi selain peserta didik, wali kelas, fasilitas, nah guru itulah yang menentukan terbentuknya manajemen kelas yang efektif. Iya, Ya, betul sekali, Bu. ya, itu Bu Rosita. Wah, Iya, bagus rencananya. Kemudian ini Ibu. Bu, Iya. untuk rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan, eh, kira-kira apa yang sudah Ibu miliki gambaran solusi tentang yang harus Ibu lakukan mencapai tujuan Ibu tadi? Tentang strategi yang akan Ibu lakukan itu apa? Iya, Bu, saya sudah memiliki gambaran solusinya gitu. Terima Hmm. kasih, atas waktu yang sudah Ibu berikan kepada saya. Nah, di sini, saya akan melakukan beberapa solusi seperti, eee, apa yang sudah Ibu, jelaskan di awal itu. Sebelumnya, kita harus menganalisis gitu ya, Bu, ya, mengapa Hmm. anak ini tidak bisa fokus gitu, bisa jadi mungkin karena tidak mengerti dengan materi pembelajarannya, bisa jadi mungkin mereka karena bosan gitu. Nah, jadi, solusi yang saya temukan, yang saya, rencana mau saya terapkan gitu, saya mencoba, akan mencoba menerapkan, berbagai media bervariatif tadi, Bu. Misalnya dengan, anak yang, sulit untuk fokus itu, yang suka berbicara saat jam pembelajaran itu, saya akan, libatkan mereka untuk lebih aktif gitu, Bu, dalam, menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan materi, seperti itu, Bu. Ya, ya, ya. Semangat Bu Rosita. Terima kasih, Bu. Ya, heeh. Wah, Ini Bu, tadi saya lupa nanyakan yang skala ideal kan 10 ya Bu. iya, Nah, kalau untuk kondisi kelas Ibu dalam melakukan pengelolaan kelas, kondisi kelas Ibu ada di level berapa itu Bu? Kalau menurut iya, Ibu? kalau sekarang ya terus terang ya, Bu, ya, karena saya juga merasa sangat belum belum, memahami kebutuhan mereka gitu. Sekarang skalanya masih di level 5 gitu, Bu. Ya, masih masih sangat jauh dari tujuan pembelajaran yang saya harapkan. Nah, nanti jika ini bisa jika nanti setelah saya terapkan, saya menargetkan, anak-anak ini bisa mencapai ke level, 8 sampai 9 seperti itu, Bu. Wah, ya, ya. Mantap itu Bu. Iya, mohon Berarti dukungan memang ya, Bu. ibu termasuk guru yang gigih ya. Terima Heeh. Dari kasih. 5 sampai 9 loh Bu, mudah-mudahan Siap, berhasil ya Bu. Tapi amin ya. yakin dan percaya tadi Bu Rosita juga sudah menyampaikan bahwa Ibu akan melakukan kolaborasi bersama orang tua murid, bersama rekan sejawat. Jadi saya yakin apa yang menjadi rencana aksi Ibu, komitmen Ibu, dan tanggung jawab Ibu itu pasti akan berjalan dengan baik itu Bu ya, terlaksana dengan baik. Terima kasih, Bu. Baiklah Bu Esti, terima kasih ya Bu ya, atas waktu yang sudah Ibu berikan kepada saya gitu. Mungkin lain kali jika saya telah melakukan, rencana aksi gitu ya, eee, dan setelah, melakukan observasi, saya harapkan Ibu bersedia nanti ya jika saya meminta waktunya untuk melakukan coaching seperti saat ini, seperti itu Bu ya. Itu yang saya Ya, harapkan nanti ke Ibu. ya dari tadi sudah saya sampaikan, pokoknya saya dengan senang hati Terima ingin kasih. mendampingi Ibu, mendengarkan keluh kesah Ibu, Iya Bu, sehingga kita semua sebagai guru bisa menjadi ya tadi yang dirindukan oleh murid ya Bu ya. iya, Sama-sama Bu. Bu Rosita juga jangan sungkan-sungkan kalau misalnya memerlukan saya,
pokoknya saya siap untuk membantu Ibu. Terima Gitu ya, kasih Bu. Bu, sekali lagi terima kasih saya ucapkan, atas waktunya pada malam hari ini. Mudah-mudahan saya bisa menerapkan rencana aksi saya ini dengan baik dan lancar gitu Bu, dan Amin amin amin. tujuan, dari kucing saya ini bisa, saya capai gitu Bu ya. Sekali lagi mohon dukungannya dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.